bagaimana kita beradab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang langsung ditarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Kita ini ditarbiyah akhlak oleh orang tua kita, atau mungkin oleh guru-guru kita, oleh dosen-dosen kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditarbiyah langsung akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib." Rabbku telah mengajari aku tentang adab, tentang akhlak, tentang moral, sehingga aku menjadi orang yang paling baik adab di antara seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla. Inilah perbedaan kita dengan Rasul. Kalau kita dididik akhlak oleh orang tua, terkadang ada yang berhasil, terkadang tidak. Begitu juga oleh guru-guru kita dan dosen-dosen kita. Atau terkadang akhlak melekat di sebuah waktu, tapi di waktu yang lain terkadang akhlak itu berubah. Tapi Nabi SAW tidak, karena yang mengajarkan akhlak dan adab kepada beliau itu langsung dari Allah. Adabani Rabbi, Rabbku yang telah mendidikku, kata Rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala langsung mengutus malaikat Jibril juga ikut menjadi guru bagi Nabi SAW. Allamahu syadidul quwa, yang mengajarkannya adalah syadidul quwa, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, maksudnya Jibril. Sehingga wajar kalau kemudian Nabi SAW terjaga dari akhlak-akhlak yang buruk. Allah jaga hatinya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Allah jaga kedua matanya. Ma zagal basaru wa ma tagha. Allah jaga lisannya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Allah jaga akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi SAW. Kedua matanya terjaga, kedua lisannya terpelihara, hatinya senantiasa terpelihara, pandangannya, pendengarannya, bahkan seluruh gerak-geriknya Allah pelihara. Wajar kalau seandainya kemudian Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Rasul, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul itu Al-Quran. Kalau anda ingin melihat Al-Quran yang berjalan, maka lihatlah Nabi SAW. Sehingga Allah memberikan rekomendasi yang tidak pernah diberikan kepada para Nabi dan Rasul sebelumnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau di atas akhlak yang sangat terpuji. Kalau demikian maka Rasul berbeda dengan makhluk yang lain. Ketika Nabi SAW didaulat menjadi Nabi yang terakhir dan juga Rasul yang terakhir, maka ada tuntutan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk berakhlak dan beradab kepada Nabi SAW. Apa saja adab dan akhlak kita ini terhadap Nabi SAW. Karena di zaman sekarang adab terhadap Nabi SAW sudah mulai pudar. Bahkan ada orang yang berani menista Nabi SAW, merendahkan Nabi SAW, menghina Rasul SAW. Kenapa terjadi? Karena kurang adab, kurang akhlak. Baik, karena waktu yang singkat kita akan sebutkan beberapa akhlak dan adab kita kepada Nabi SAW. Yang pertama, dan ini yang paling utama, adabul qalbi. Adab yang harus ditanamkan kepada setiap hati insan terhadap Nabi SAW. Tasdikuhu fima akhbar. Kita wajib membenarkan dalam hati kita apapun yang dihabarkan Nabi SAW. Masuk di akal atau tidak masuk di akal, diketahui hikmahnya ataupun tidak, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Ini kata kunci, mendengar dan taat. 40 tahun lamanya sejak Nabi SAW dilahirkan sampai usia beliau 40 tahun, sehingga diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul di usia itu, tidak pernah ada yang mencela Nabi SAW di tengah-tengah kafir Quraisy. Ya, karena Nabi SAW dikenal amanah, dikenal kejujurannya, sehingga Nabi SAW digelar Sadiqun Masduq wa Musaddaq. Dia adalah Sadiq atau As-Sadiq Al-Masduq wal Musaddaq. As-Sadiq artinya orang yang amanah. Semua yang diucapkan Rasul itu semua kejujuran. Rasul tidak pernah berdusta.
walaupun main-main, walaupun bersenda gurau, Rasul tidak pernah berdusta. Nabi itu orangnya jujur. Al-Masduq disaksikan kejujurannya. Yang disampaikan Nabi SAW disaksikan kejujurannya oleh manusia, dan juga musaddaq bil wahyi, bil mu'jizat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala benarkan dengan memberikan wahyu dan mukjizat yang banyak sekali, melebihi mukjizat para nabi dan rasul. Mukjizat yang paling banyak diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang paling banyak adalah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam turun wahyu kepadanya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan wahai Muhammad kepada keluargamu yang paling dekat. Maka Nabi SAW ketika itu mengumpulkan di mana? Di Bukit Safa, yang kita kenal dengan Safa dan Marwah. Di bukit ini Nabi SAW mengumpulkan seluruh kerabat-kerabat. Lihat bagaimana Nabi muqaddimah kalamnya, muqaddimah pembicaraannya, berusaha untuk meyakinkan apakah dia masih dipercaya atau tidak. Kata Nabi SAW di hadapan orang-orang Quraisy, ya ma'sara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? In kana min wara'i hadzal jabal jaisun musabbihukum aw mumassikum akuntum musaddiqi. Wahai orang-orang Quraisy, bagaimana pendapat kalian? Kalau seandainya kukatakan bahwa di balik bukit Abi Kubais ini ada tentara besar dengan kekuatan besar hendak menyerang kalian di pagi atau di sore hari kalian, apakah kalau saya mengucapkan seperti itu sewaktu-waktu kalian masih membenarkan ucapan? Padahal mustahil ada tentara besar menyerang Quraisy. Tapi Rasul hendak mengetes. Tapi apa kata-kata orang-orang? Sepakat semua mengatakan, ma jarrabna alaika kadhiban qat. Wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapati dari lisanmu kedustaan sekecil apapun. Kami percaya. Apapun yang kau katakan percaya. Karena anda ini sadiqul amin. Orangnya jujur lagi aman. Ini pembenaran dari orang-orang Quraisy terhadap kejujuran Nabi SAW. Tapi ketika Nabi SAW mulai kemudian menyeru mereka kepada tauhid dan mengatakan, kalau begitu qulu la ilaha illallah tuflihun. Kalau begitu ucapkanlah oleh kalian, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalian akan selamat. Kalian akan selamat. Tiba-tiba Abu Lahab bangkit dan mengatakan, tabban laka sa'iral yaum alihada jama'atan. Celaka engkau wahai Muhammad, satu hari ini kau kumpulkan ini, celaka satu hari ini. Oh, untuk ini kau kumpulkan rupanya. Lihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu, mereka tidak mencela amanah dan kejujuran Rasul, tapi mereka mencela dakwah Nabi SAW karena menyelisih syahwat dan hawa nafsu mereka. Jadi mereka mengingkari dakwah Rasul itu bukan karena mencela kejujuran dan amanahnya, tidak. Mereka tidak mencela itu, tapi mereka mencela karena apa yang diserukan Rasul itu menyelisih hawa nafsunya, menyelisih syahwatnya. Sehingga mereka mengatakan, dalam perkataan yang lain mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahid inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau akan membuang seluruh tuhan-tuhan kami dan menetapkan satu Tuhan saja? Ini perkataan aneh, ini perkataan ajaib, belum pernah kami dengar itu. Tapi lihat di sini bagaimana orang-orang Quraisy itu tidak mencela bagaimana akhlak Nabi SAW. Karena memang Rasul itu shadiq, orangnya jujur, masduq, dibenarkan kejujuran, dan dibekali wahyu dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat kebenaran dan kejujurannya. Maka yang pertama kali, benarkanlah apapun yang dihabarkan Rasul, walaupun mungkin sedikit mengganggu akal kita. Karena ada orang-orang yang kemudian mengingkari sebagian sunnah Nabi SAW, bahkan menolak hadis-hadis Nabi SAW atas nama HAM, hak asasi manusia. Ini tidak bisa. Ini hukum rajam, ini radikal. Ini menyelisihi hak asasi manusia. Ini hukum hudud, ini kalau ditegakkan masalah, ini akan menyelisih hak asasi manusia. Justru kalau bicara tentang hak asasi manusia, maka Nabi SAW paling mengagungkan tentang HAM, dan paling hamnya HAM adalah Rasulullah. Saya contohkan, ketika ada seorang sahabat Nabi SAW mengambil anak burung dari induknya, kemudian induknya terbang ke sana kemari mencari anak. Tiba-tiba Nabi mengetahui sahabat yang mengambil anak burung itu, kata Rasul, rudduha ilaiha, kembalikan anaknya ke induknya, kembalikan anaknya ke induknya. Kasihan induknya nyari-nyari.
Ketika Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik dalam Musnad Imam Ahmad sedang menunggang himar, tiba-tiba di belakang dikejar unta dan unta mendahului kendaraan Rasul, tiba-tiba menghadang, kemudian sujud dan menangis. Unta menangis. Maka Nabi SAW turun dari kendaraan, kemudian mengusap kedua pipi unta itu. Kemudian Nabi SAW berbincang dengan bahasa unta. Tiba-tiba Nabi SAW bangkit dan mengatakan, Man sahib hadal jamal, siapa pemilik unta ini? Faja'a fatan minal ansar faqala ana ya Rasulullah. Datanglah laki-laki dari Ansar dan mengatakan, saya wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya untamu itu syaka alayya, dia mengadu loh kepadaku, dia mengadu kepadaku, annaka tuji'uhu wa tut'ibuh, engkau hanya bisa mempekerjakannya tapi engkau tidak pernah memberikan kesejahteraan kepadanya, engkau hanya membuat dia lelah dan letih dan tidak pernah memberikan kesenangan kepadanya. Maka Rasul mengatakan, fattaqillah fi bahimatillati malakakallahu iya, bertakwalah kepada Allah, takut engkau kepada Allah. Allah sudah kuasakan binatang ini kepadamu, rawat dia, ya, sampai menjaga hak-hak kebinatangan, ya. Bahkan bukan hanya binatang dijaga haknya oleh Rasulullah, sampai kepada jamadat, sampai kepada makhluk-makhluk Allah yang bukan binatang, bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat, sampai kepada pepohonan. Ketika Nabi SAW datang seorang wanita menyerahkan mimbar yang dibuat 3 tingkat, yang dibuat oleh putranya itu, kemudian dihadiahkan kepada Nabi SAW, yang biasanya Rasul kalau berkhutbah itu di pelepah batang kurma, naik ke pelepah batang kurma kemudian berkhutbah. Sekarang dibuatkan mimbar 3 lantai, ya. Bukan 3 lantai, 3 tangga, ya. Kemudian Rasul meletakkan di samping daripada batang kurma yang biasa, Rasul berdiri di situ. Karena Rasul sudah ada mimbar ketika itu. Naiklah Rasul ke dalam mimbar, ke atas mimbar, kemudian berkhutbah. Tiba-tiba ketika berkhutbah, seluruh manusia mendengar ada tangisan. Setelah dilihat satu dengan yang lainnya, siapa yang nangis? Siapa yang nangis? Tidak ada yang nangis. Tapi terdengar suara hanin, suara tangisan. Maka tiba-tiba Nabi SAW turun dari mimbar, kemudian menghampiri kayu pelepah kurma itu, kemudian mengikat di pinggang. Kemudian kata Rasul, kalau aku tidak melakukan demikian, maka batang pelepah kurma itu akan terus menangis sampai kiamat, kata Rasul. Ya. Lihat, kalau hak-hak pepohonan saja dijaga, maka mimbabil aula tentu lebih utama hak-hak manusia lebih dijaga. Hak-hak binatang saja dijaga, hak-hak pohon saja dijaga, masa hak manusia tidak dijaga? Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan sebuah hukum, itu tidak ada yang bertentangan dengan HAM, atau mungkin HAM itu sendiri yang bertentangan dengan Al-Quran. Ya mungkin, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka jangan pernah menolak hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengikuti hawa nafsu barat dan timur. Karena belum tentu hawa nafsu barat itu sesuai dengan nas-nas Al-Quran, bahkan cenderung menyelisihinya karena mereka hendak merusaknya. Muncullah istilah-istilah, kenapa wanita itu ditutup sampai dari kepala sampai kaki, seolah-olah kemudian diambil haknya, tidak bebas seperti laki-laki. Gimana ini? Islam ini memelihara hak-hak wanita supaya tidak diganggu dan mudah dikenali bahwa dia seorang wanita muslimah dan wanita afifah yang menjaga kehormatannya, dan banyak lagi ikhwatu fiddin. Maka jangan menolak hadis Rasul karena hanya bertentangan, karena sebenarnya tidak bertentangan. Islam itu sangat menjunjung hak-hak manusia. Pertama, benarkanlah apapun yang dihabarkan Nabi SAW, masuk di akal atau tidak masuk di akal. Contoh, ini air, kata Rasul, idza dakhalat dubabu fi ina'i ahadikum, apabila ketika kita hendak minum tiba-tiba ada lalat terbang kemudian nyemplung ke salah satu gelas kalian. Mau minum teh, minum kopi, terbang lalat nyemplung pula di situ, terjun bebas, ya. Kata Nabi SAW, falyaghmisu, celupkan sekalian, bukan supaya kopi rasa lalat, tidak, atau teh aroma lalat, tidak. Itu perintah Rasulullah, celupkan. Habis dicelupkan, buang, jangan diminum, ya. Apa alasannya? Karena satu sayapnya terdapat penyakit dan satu sayap ada penawarnya. Dikhawatirkan kalau tidak dicelupkan jatuh penyakit dan tidak ada penawarnya. Maka celupkan sekali supaya kalau memang nyemplung penyakit ada penawarnya sekalian di situ. Muncullah orang-orang mutakallimun yang tidak terima dengan hadis ini. Mana lalat? Lalat itu hidupnya di kotoran manusia, di sampah-sampah. Mana ada penawarnya? Semua racun. Wah, mulai dia menghina Nabi, seolah-olah dia lebih cerdas dibandingkan Nabi. Akalnya mulai bermain. Ternyata setelah diteliti oleh dokter kaum muslimin, apa yang disabdakan Rasul menjadi sebuah kenyataan. Memang begitu. Dan akal juga tidak menolak kok. Orang kalau kemudian
mabok duren, tinggal minum lewat cangkangnya duren. Obatnya di situ, penyakitnya juga di situ kan begitu. Dan ada orang makan duren itu habis itu minum pakai cangkangnya tuh. Kan nggak jauh-jauh dari situ obatnya. Orang kepatuk ular pakai bisa ular ngeluarkannya kan begitu. Jadi apa yang salah dengan lalat? Kenapa ditolak? Kalaupun seandainya tidak ada penelitian dokter yang ahli dalam meneliti bahwa tidak terbukti itu, maka kita selaku muslim tetap wajib membenarkan kalau itu datang dari Nabi SAW. Kenapa? Karena ilmu kita dibandingkan ilmu Allah tidak ada apa-apanya. Seberapa ilmu kita coba? Sejengkal di bawah tanah saja kita tidak tahu. Kemudian menolak hadis Nabi SAW. Maka Anda tidak beradab kalau begitu kepada Nabi SAW. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Ta'atuhu fima amar. Kita wajib mentaati apapun yang diperintahkan Rasul. Apakah dalam perintah itu ada yang menyenangkan hati, ataukah dalam perintah itu ada yang memberatkan hati? Apakah dalam perintah itu sesuai dengan syahwat kita, atau mungkin menyelisih syahwat kita? Yang jelas ini perintah dari Allah dan Rasulnya, maka Allah berfirman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin kalian. Maknanya di sini, jangan kalian dahulukan kehendak kalian melebihi kehendak Nabi SAW. Julaibib, seorang sahabat Rasul, seseorang yang sangat fakir, orangnya hitam, orangnya pendek, orangnya jelek, fakir, tidak punya rumah, tidak punya peralatan rumah. Kalau minum dengan telapak tangan, atapnya langit, lantainya bumi. Julaibib, la mala wala jah, tidak memiliki harta dan kehormatan. Suatu ketika Julaibib lewat ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat dan mengatakan, ta'al ya Julaibib, kemari wahai Julaibib, kemari sini. Datanglah Julaibib kepada Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya Julaibib, hala tatazawwaj. Julaibib, mau kamu menikah? Mau kawin kamu? Kata Julaibib, ya Rasulullah, mana yang mau denganku wahai Rasul? Siapa wanitanya yang mau denganku wahai Rasul? La mala wala jah. Saya ini tidak punya harta dan tidak punya kedudukan. Sudah pendek, hitam, jelek, miskin lagi. Tapi dia sahabat Nabi SAW. Mulia karena sahabatnya. Karena kemuliaan bukan dari fisik, dari harta, dari jabatan. Mulia karena dia sahabat Nabi SAW. Julaibib pergi. Besoknya dipanggil lagi. Julaibib, mau kawin? Mau nikah kamu? Rasul, sudahkah katakan bahwa siapa yang mau dengan Julaibib? Lihat bagaimana jawaban Julaibib. Julaibib tidak mengatakan, dari mana modalnya wahai Rasul? Aku nggak punya harta, aku jelek, aku begini, tidak. Tapi Julaibib mengatakan, mematahkan hujah Rasul, siapa yang mau denganku? Bingung itu jawaban. Akhirnya kemudian kata Nabi SAW, ya Julaibib, tunggu sebentar. Idhab ila baitin min buyutil ansar. Coba kamu pergi, itu di gang sekian, nomor sekian itu. Di situ ada satu rumah gadis. Kamu pergi ke rumah itu. Katakan kepada penghuni rumah, inni Rasulillah. Saya adalah delegasi yang diutus Rasul SAW. Jawiz ibnataka alayya. Nikahkan putrimu dengan. Ini perintah Rasul, kata Nabi. Kata Julaibib, wah, gak berani saya. Ya. Maka Nabi SAW akhirnya dalam satu redaksi hadis mendatangi rumah wanita itu. Kemudian Rasul mengatakan, saya hendak meminang putri kalian. Wah, senang. Bapaknya senang, ibunya senang. Kenapa? Ini kalau jadi istri Nabi SAW, maka anaknya jadi ummul mukminin, akan jadi ibunya kaum mukminin. Bahagia bapaknya, bahagia ibunya. Kemudian mulailah mereka berbincang serius. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, tidak. Aku tidak hendak meminang putrimu untukku, tapi aku hendak meminang putrimu untuk Julaibib. Langsung berubah wajahnya. Kata suaminya, kalau gitu tunggu dululah. Kami akan bermusyawarah dengan istri dulu. Berkumpullah suami, istri dan putrinya. Di situ ada Rasulullah. Kata istrinya, ya Rasulullah, Julaibib, Rasul, kau hendak menikahkan putriku dengan Julaibib? Hala bi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Kenapa kau tidak tawarkan Abu Bakar saja? Umar, Utsman, Ali. Kenapa mesti Julaibib? Kenapa mesti Julaibib? Katanya. Apa tidak ada yang lain selain Julaibib? Marah istrinya. Tidak. Tiba-tiba putrinya ini bangkit. Marah di hadapan Rasul kepada kedua orang tuanya. Putrinya mengatakan, ataruddani Rasulillah. Ataruddani amra Rasulillah. Apakah kalian akan membantah perintah Rasulullah? Ini Rasul datang. Ataruddani Rasulullah.
Apakah kalian akan membantah Rasulullah? Ya, wanita ini wanita cerdas, wanita yang bertauhid, bukan wanita jalan-jalan, bukan wanita yang hari-hari nongkrong nonton sinetron, bukan wanita yang tabarruj kemana-mana. Tidak, wanita ini wanita sunnah, wanita tauhid. Dia marah kepada kedua orang tuanya. Hatarudani Rasul. Kalau wanita di zaman sekarang mungkin bilang angkat jempol, mantap, cari yang lain aja. Tapi ini wanita ahli sunnah, wanita yang luar biasa. Dia mendahulukan kehendak Rasul, padahal Rasul hanya nawarkan. Mau alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Namanya nawarkan kan begitu. Tapi wanita ini langsung mengatakan kepada orang tua, jangan bantah perintah Rasulullah. Nikahkan aku dengan Julaibib. Mantap wanita seperti ini. Ya. Dalam kisah, wanita itu adalah ajmal fatati al-ansar. Wanita paling cantik dari wanita-wanita Ansar. Jadi wanita ini adalah wanita tercantik dari wanita-wanita Ansar. Diuji keimanannya, tapi karena dia lulus imannya, sami'na wa ata'na. Menikahlah dia dengan Julaibib. Subhanallah. Di malam pernikahannya yang harusnya malam itu malam yang pendek, bukan malam yang panjang, karena tahu-tahu subuh kalau pengantin baru itu. Malam yang indah, malam yang ditunggu-tunggu muda dan mudi. Ya. Tiba-tiba ada seruan dari Nabi SAW, ya khailallah irkabu, wahai kuda-kuda Allah, bersiap-siaplah kalian bertempur. Julaibib langsung meminta izin kepada istrinya. Belum lagi merasakan nikmatnya malam pertama, dia lebih mendahulukan seruan Allah daripada seruan ranjang. Kira-kira kalau antum di posisi Julaibib, sementara istri kita adalah orang yang paling cantik di kota ini, kemudian suruh dipilih nih, memilih suruh jihad atau satu malam bersama istri, kira-kira antum milih yang mana? Jangan bohongnya. Pasti dia pikir, kan jihad masih bisa besok, kan perang-perang yang lainnya masih ada. Untuk perang ini saya gaib dulu lah kan. Tapi tidak, ini suami istri luar biasa ini Julaibib. Padahal Julaibib ini kita tahu sendiri bagaimana sifat-sifat badan lama walaja. Ini jodohkan oleh Rasul dengan wanita yang paling cantik. Tapi tetap seruan Rasul lebih diutamakan dibandingkan seruan malam yang paling indah yang ditunggu semua muda dan mudi. Begitulah akhlak para sahabat. Berangkat Julaibib perang. Selesai peperangan, dimenangkan kaum muslimin, pasukan berkumpul. Kata Nabi SAW, sudah lengkap kalian. Kata mereka, sudah wahai Rasul. Kata Rasul, tidak. Ada yang kurang di antara kalian. Tidak, sudah lengkap wahai Rasul. Tidak ada yang kurang. Siapa Rasul? Julaibib. Aina Julaibib? Di mana Julaibib? Subhanallah. Sampai dalam pasukan perang Julaibib tidak dikenal. Kenapa tidak dikenal? Karena Julaibib itu orang yang miskin, orangnya jelek, tidak memiliki harta, tidak memiliki jabatan. Dan umumnya memang orang-orang miskin di zaman sekarang pun tidak dikenal kan begitu. Orang yang dikenal itu kalau punya jabatan, yang punya nama, yang punya gelar, ya orang kaya baru dikenal. Sampai tidak dikenal di hadapan para sahabat. Tapi biarlah tidak dikenal di hadapan manusia, tapi dia terkenal di hadapan Allah. Tidak masalah tidak jadi selebritis bumi, tapi dia menjadi selebriti langit. Dikenal oleh Allah dan seluruh malaikatnya. Dicari Julaibib itu. Rupanya Julaibib sudah terkapar syahid. Di sekitarnya 7 orang musyrik dibunuh di tangannya. Maka Nabi SAW menghampiri Julaibib. Diambilnya Julaibib. Kemudian kepalanya diletakkan di pahanya. Sambil menangis Rasul mengatakan, fa innahu minni wa ana min. Sesungguhnya Julaibib bagian daripada diriku dan aku bagian daripada dirinya. Subhanallah. Maka kalau orang kemudian menolak panggilan Allah dan Rasulnya, ini kurang adab. Maka apapun yang diperintahkan Rasulullah, laksanakan, kerjakan. Jangan kurang adab, kurang akhlak. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa jazar. Hendaklah meninggalkan apapun yang dilarang Rasul. Kalau Rasul sudah melarang, tinggalkan. Ingat, melaksanakan perintah dengan menjauhi larangan itu beda. Kalau mengerjakan perintah dikaitkan dengan istita'ah, kesanggupan. Tapi kalau menjauhi larangan tidak dikaitkan dengan istita'ah, kesanggupan. Kalau perintah itu Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kamu. Tak bisa salat berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, tidak bisa berwudu dengan air tayamum, ada alternatif. Tidak sanggup haji karena tidak mampu, gugur kewajiban. Apa masalahnya? Ya. Semua ada gantinya. Itu dalam melaksanakan perintah fattaqullaha mastata'tum. Tapi dalam larangan tidak bisa. Ada orang sudah kecanduan khamar, narkoba,
atau apalah yang sejenisnya. Biasa satu malam 5 botol teler. Karena dia tahu khamar itu haram, saya ingin meninggalkan khamar Pak Ustadz, tapi saya ingin istita'ah sesuai kemampuan saya. Yang biasanya bulan kemarin 5 botol, bulan ini saya kurangilah 3 botol. Bulan depan 2 botol. Bulan depannya lagi 1 botol. Bulan depannya lagi 1 gelas. Nanti sampai 1 sendok saya tinggalkan. Tidak bisa kayak gitu. Kalau sudah larangan, tinggalkan mutlak. Nggak ada lagi cerita. Bertahap itu tidak ada dalam larangan. Kalau dalam perintah ada bertahap. Nggak sanggup ini begini, nggak sanggup itu begitu. Ayo, silahkan dalam perintah. Tapi dalam larangan tidak ada tahapan-tahapan. Khamar ya haram, tinggalkan ya tinggalkan. Tidak ada cerita. Itulah bedanya antara perintah dan larangan. Di zaman para sahabat, ketika Anas bin Malik radhiyallahu an berada di rumah Abu Talha radhiyallahu an, atau di rumah salah seorang sahabat Nabi. Dulu khamar itu bagian daripada minuman kebanggaan. Kalau orang hendak memuliakan tamu, maka minuman yang disodorkan kepada tamu itu khamar. Jadi sahabat dulu minum khamar juga, tapi tidak semua. Abu Bakar tidak pernah minum khamar. Utsman tidak pernah minum khamar. Tapi sebagian besar para sahabat pernah minum khamar sebelum dilarang, ya kan? Tetapi ketika kemudian Anas bin Malik bercerita, saya berada di salah satu rumah sahabat, ada yang mengatakan di rumah Abu Talha, sedang membantu Abu Talha memuliakan tamunya, menuang-nuangkan khamar ke gelas-gelas tamu. Id sami'a munadi yunadi. Tiba-tiba dia mendengar ada orang yang berteriak di luar rumah. Kata Abu Talha, ya Anas, ukhruj, keluar kamu. Fasma, mada yaqulul munadi yunadi. Coba dengarkan. Itu ngomong apa orang itu? Fakharaja Anas bin Malik. Keluarlah Anas bin Malik. Fa idza sami'a munadi yunadi ala wa innal khamra qad hurrimat. Tiba-tiba Anas mendengar yang berteriak itu adalah sahabat utusan Rasul dan telah turun wahyu kepada Rasul. Innal khamra wal maisir ila akhiril ayah rizsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflih. Sesungguhnya khamar dan kawan-kawannya adalah najis, termasuk amalan setan. Tinggalkan kalau kalian ingin beruntung. Penekanannya yang 4. Najis, amal setan, tinggalkan kalau ingin jadi beruntung. Maka ketika turun ayat ini, Rasul menyuruh sahabat untuk berteriak di pasar-pasar, di keramaian-keramaian, di kampung-kampung, di lorong-lorong, di gang-gang. Ala wa innal khamra qad hurrimat. Ingat, khamr sudah diharamkan selama-lamanya. Larilah Anas bin Malik menemui Abu Talha. Ya Abu Talha, wahai Abu Talha, aku mendengar Rasul mengharamkan khamr secara abadi. Kata Abu Talha, betul-betul. Maka Abu Talha langsung mengambil gelas yang sudah dituangkan khamar, kemudian dituangkan di depan rumahnya, yang ada di ceretnya dituangkannya, yang ada di botol dituangkannya. Semua orang yang di pasar berhamburan pulang ke rumah-rumah mereka, kemudian mengambil khamar-khamarnya, kemudian menuangkan di depan rumah-rumah mereka, sampai rawi hadis mengatakan hatta salat syawari'ul Madinah, sampai banjir gang-gang kota Madinah dengan khamar yang dituangkan oleh penduduk Madinah. Sami'na wa ata'na. Ini larangan, tinggalkan. Kalau orang kemudian ada larangan Rasul, masih juga kemudian melabraknya, nggak punya akhlak orang ini kepada Nabi SAW, nggak punya adab, tinggalkan. Tapi aneh kan, ada dokter nakut-nakuti orang yang berzina. Kamu ada penyakit AIDS-nya. Kalau kamu ingin sembuh, tinggalkan zina. Yang satunya, ada ustaz datang, tinggalkan zina. Allah berfirman, Rasul bersabda. Kira-kira yang didengarkan dari 2 orang itu yang mana tuh? Hah? Yang mana? Dokter kan? Kalau sudah dokter yang ngomong tinggalkan, pasti ditinggalkan. Takut sama dokter kan? Dokter nggak pakai dalil. Dokter hanya mengatakan penyakit. Nanti kalau nggak masih begitu, nanti mati kamu sebulan lagi. Pasti itu ditinggalkan. Ketika ustadz yang bicara, walaupun dia menakut-nakuti, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut akan perintah Rasul, kalau sampai diselisihi akan ditimpakan fitnah kepadamu atau adab yang pedih. Nyantai saja dia, karena bukan dokter, kecuali dokter rangkap ustaz. Nah, mungkin. Kadang-kadang ada orang yang tidak berakhlak kan? Kenapa dia takut sama dokter, tidak takut sama ustaz? Ini gak punya akhlak orang ini, gak ada adab sama Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan. Kemudian yang keempat, wa alla ya'budallah illa bima syara. Jangan sekali-kali Anda sembah Allah kecuali melalui syariat yang disyariatkan Allah kepada Rasulullah. Jangan membuat syariat di luar syariat Rasulullah, karena itu kurang adab. Menuduh bahwa Nabi tidak tahu jalan ke sorga, menuduh Nabi tidak tahu menghindar dari neraka. Iya kan? Kalau orang ini menyelisih jalan Rasulullah, seolah-olah dia punya jalan sendiri, Rasul punya jalan sendiri, maka orang ini seolah-olah menuduh Rasul tidak paham jalan ke sorga kemana. Makanya dia buat cara sendiri tuh, buat jalan sendiri.
Seolah-olah dia yang paham ke surga, Rasul tak paham. Ini kurang akhlak kalau kayak gini. Nggak ada adab orang kayak gini. Maka jangan pernah beribadah kecuali apa yang telah disyariatkan Allah kepada Rasul. Karena yang tahu jalan ke surga hanyalah Allah, kemudian Rasulullah yang diwahyukan kepadanya. Apapun yang mendekatkan kita ke surga, apapun yang menjauhkan kita dari neraka, dua-duanya sudah dijelaskan Rasulullah. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, man qala anna dinal Islam lam yaktamil faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang berkata Islam belum sempurna, maka dia telah menuduh Rasul telah berkhianat terhadap risalahnya. Kenapa? Seolah-olah Rasul tidak paham jalan ke surga. Maka kita buat sendiri saja jalan ke surga, katanya. Ya. Maka orang ini tidak berakhlak, orang seperti ini. Kemudian yang kelima, jangan sekali-kali memanggil Rasul dengan sebutan namanya. La taj'al du'aakum ka du'air Rasul. Janganlah kalian jadikan panggilan kepada sesama kalian dengan panggilan kepada Rasul. Beda. Jangan jadikan itu. Orang yang memanggil dulu di zaman Rasulullah, kalau ada Abu Bakar, maka kita panggil ya Abu Bakrin. Umar lewat ya Umar. Ila aina tadhhab? Abu Ubaidah lewat ya Aba Ubaidah. Abdurrahman bin Auf lewat ya Abdurrahman ila ain. Tapi jangan Anda katakan ya Muhammad. Sebutan panggilan kepada Rasul hanya ada dua kata. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah. Begitu adabnya mereka kepada Nabi SAW. Kecuali Badui. Karena Badui itu gak punya akhlak. Kadang-kadang mereka datang ke Madinah berteriak-teriak di balik kamar Nabi SAW, ya Muhammad ukhruj, katanya. Itu Badui itu. Tapi tidak ada sahabat yang memanggil-manggil Rasulullah di balik hujurat. Alladzina yunaduna min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun, kata Allah. Kebanyakan orang-orang yang memanggil di balik kamar Rasul dengan menyebut ya Muhammad, kebanyakan mereka enggak punya akal, orang Badui. Maka jangan jadi orang Badui kita maksudnya. Kita katakan ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, jangan ya Muhammad. Makanya Allah mengajarkan adab ini dalam Al-Quran. Allah ketika menyebut Adam langsung nyebut ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ketika memanggil Nabi Yahya, ya Yahya hudil kitab bil quwwah. Ketika memanggil Nuh, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni ilahaini min dunillah. Tapi Allah tidak pernah mengatakan ya Muhammad. Tapi Allah mengatakan ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati wa'malu salihah. Lihat di sini. Allah mengajarkan adab, jangan memanggil dengan nama. Kurang adab, ya kan? Dan ini walaupun ayat ini larangan memanggil Rasul dengan nama itu turun di zaman para sahabat, tetapi dalam kaidah usul tafsir al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebuah pelajaran itu karena umumnya sebuah lafaz, bukan karena khususnya sebab turunnya ayat. Maka kita tidak boleh memanggil Rasulullah dengan sebutan nama. Kurang adab, kurang akhlak. Ya. Jangan apalagi ngasih nama binatang dengan nama Rasulullah, makin gak beradab lagi. Itu siapa kucing namanya? Muhammad. Masa kucing namanya Muhammad? Kurang adab. Kasih kayak nama combro atau apa. Jadi jangan kemudian ngasih nama-nama yang ada penghinaan, unsur penghinaan Rasulullah. Karena di antara adab kita kepada Rasul yang selanjutnya adalah ta'zim, ta'zimul mutlak, ya. Mengagungkan secara mutlak kepada Nabi SAW. Tentu sebelumnya adalah Allah Subhanahu wa taala diagungkan secara mutlak. Baru setelahnya Rasulullah. Ya. Mahabbatut tam, cinta sempurna kepada Rasulullah SAW. Karena adab itu tidak terlahir kecuali karena cinta. Munculnya adab, munculnya akhlak terhadap Nabi SAW tidak mungkin terlahir kecuali karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Maka muncul adab dan akhlak. Makanya heran kalau seandainya orang kemudian mengaku mencintai Rasul, tiba-tiba kemudian merendahkan Rasul, gak punya akhlak orang itu. Karena ada orang yang kemudian di acara yang harusnya mengagungkan Rasulullah, malah menghina Rasulullah. Baru saja kita mendengar ada orang yang merendahkan syariat yang dibawa Rasul dengan mengatakan bahwa cadar dan cingkrang itu adalah mode saja, tren berpakaian orang Arab, budaya bukan syariat. Muncul orang yang membandingkan bahwa ada orang yang sangat berjasa dalam kemerdekaan ini melebihi Nabi SAW. Tidak sadar dia ngomong begitu. Masyurul muslimin. Muncul lagi habis itu bahwa
Nabi itu sama dengan anak-anak yang lainnya waktu lahirnya itu. Sama. Umbelan juga bahasa kitanya. Apa bahasa Jawanya? Rembes apa ya? Umbelan gitu. Belean gitu ya. Nah, keluar belek di sini ya. Karena tidak bisa merawat Abdul Muttalib pamannya. Jangan samakan kakek Rasul dengan kakek Anda. Kakek Rasul itu raja Arab. Abdul Muttalib itu rajanya orang Arab. Bila munazi, tanpa ada khilaf. Bahwa Abdul Muttalib itu Malikul Arab, rajanya orang Arab. Bila khilaf wala munazi'. Tanpa ada khilaf, tanpa ada pertentangan. Seorang raja dimuliakan, dihargai, dihormati. Tentu kan banyak pesuruhnya, banyak pengawalnya. Namanya raja. Bisa saja dia nyuruh, tolong cucu saya rawat. Bisa saja kan? Mungkin maksudnya dirawat sendiri, gak telaten kakek gitu ya. Iya, kakek dia bukan raja. Abdul Muttalib raja Arab. Kemudian yang kedua, Nabi SAW tidak sama dengan anak-anak kecil yang lainnya. Katanya kalau seandainya Nabi hidup di zaman sekarang, maka sama juga dengan anak-anak sekarang. Kalau ada pohon jambu, pasti nyolong jambu. Nah kok sampai ke nyolong jambu ceritanya? Nabi loh, dijaga oleh Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah itu, Rasul itu memberikan sifat maksum kepada Rasulullah. Nabi itu maksum. Apa sih artinya maksum itu? Maksum itu terpelihara dari dosa besar, tetapi ada kemungkinan melakukan dosa kecil. Ya. Tetapi Rasul walaupun melakukan dosa, sudah diampuni yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Dan itu khususnya Rasulullah, yang tidak diberikan kepada Rasul-Rasul yang lainnya. Bahwa Rasul itu diampuni dosanya, yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Lihat hadis syafaat. Semua para nabi ngaku dirinya dosa, melakukan dosa dan tidak bisa memberikan syafaat. Akhirnya Rasul yang sudah diampuni dosanya, dialah yang memberikan syafaat. Kok bisa dia mengatakan seperti itu? Nyolongkan dosa besar. Makanya ada hukuman potong tangan. Dan dosa besar itu definisinya setiap dosa yang ada ancaman di dunia dengan had, rajam, potong tangan, cambuk 80 kali. Ya. Bagi orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, bagi yang minum khamr cambuk 40 kali di zaman Rasul, di zaman Umar 80 kali, itu had. Dan di akhirat diancam neraka, diancam azab, diancam ini dan itu oleh Allah. Itulah namanya dosa besar. Dan nyolong itu bagian daripada dosa besar. Tidak mungkin Rasul melakukan dosa besar. Satu. Yang kedua, ketika Halimah Sa'diyah menyusui Rasulullah di tete kanannya, dia tidak mau menyusu ke tete kirinya. Kenapa? Karena itu milik bayinya Halimah. Dia tahu itu hak orang, tidak mungkin diambil. Rasulullah masih bayi tahu itu hak orang, tak mungkin nyolong jambu, ya kan? Maka ini kan gimana ya kita katakan? Selesai ini muncul lagi. Nabi SAW itu usia 50 tahun. Menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha usia 9 tahun katanya. Padahal dalam hadis Bukhari, menikah 6 tahun, Aisyah dinikahi Rasul 6 tahun, baru digauli 9 tahun. Kemudian dia mengatakan, mana mungkin wanita 9 tahun, Aisyah radhiyallahu sangat senang, sangat bahagia, sangat sumringah, dinikahi oleh Rasul SAW yang sudah 50 tahun. Akal saya nggak nerima katanya. Karena kalau itu terjadi kepada wanita sekarang, umur 9 tahun dinikahi kakek 50 tahun, pasti dia bunuh diri katanya. Ceritanya lari ke sana coba. Macam mana pula Nabi itu loh, orangnya ganteng. Orangnya ganteng Rasulullah itu, walaupun sudah tua. Ketika para ulama membahas tentang ketampanan Nabi Yusuf, ada khilaf di antara ulama. Dari mana datangnya ketampanan Nabi Yusuf itu? Ada yang mengatakan bahwa ketampanan Nabi Yusuf itu separuh ketampanan Adam. Ada yang mengatakan bahwa ketampanan Nabi Yusuf itu separuh dari ketampanan Rasulullah. Kalau itu separuh dari ketampanan Rasulullah, sementara Nabi Yusuf saja wanita-wanita yang memandangnya sedang iris buah, nggak diiris buahnya, malah jarinya diiris karena terpukau. Bagaimana Rasulullah yang separuhnya saja wanita mengiris-iris jarinya kan itu? Rasul itu tampan, wangi, gagah, dihormati. Semua wanita ingin menikah dengan Rasulullah, sampai ada kisah ada wanita yang menyerahkan diri, ya Rasul, nikahi saya kan. Dan khususnya Rasul kalau menikah dengan wanita tanpa saksi, tanpa wali boleh. Itu khususnya Rasul, wanita yang menghibahkan dirinya. Tapi Anda jangan seperti itu. Ini khususnya Nabi. Ya kan? Nah, Nabi SAW itu ganteng gimana? Apalagi dia dihormati Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat yang lainnya. Kemudian adat wanita di zaman Rasul biasa. Wanita-wanita kecil sudah dinikahi oleh laki-laki. Kok zaman sekarang ya memang adatnya berbeda. Jangan disamakan adatnya sekarang dengan adat di zaman itu. Loh kok bisa nyasar sampai ke keluarga Nabi loh ceritanya. Ini fenomena apa sih sebenarnya? Ini kok berturut-turut tuh. Dari ini. Ini semua bicara tentang pribadi Nabi, syariat Nabi, kehormatan Nabi,
keluarga Nabi. Ini ada fenomena apa ini? Dan itu beruntun itu. Ya. Harusnya kita punya adab dengan Nabi SAW. Jangan merendahkan Rasul. Kalau hendak bercanda, bercandalah dengan yang lain. Jangan kemudian Rasul jadi bahan candaan. Sambil tertawa-tawa pula dia kan. Bercanda yang lain lah, cerita kancil kayak cerita biawak kayak cerita apa gitu kan. Kenapa mesti Nabi SAW jadi bahan candaan? Ya. Maka orang ini kurang beradab orang. Makanya banyak para ulama akan menasihati orang yang seperti ini. Ajari adab terhadap Nabi SAW. Ya. Makanya saya sering nasihatkan kepada antum, kalau ada video ataupun apalah yang di-share sampai ke handphone kita, isinya orang menghina Nabi SAW, satu, antum doakanlah supaya orang ini dapat hidayah. Orang ini dapat hidayah. Yang kedua, jangan disebar. Karena akan membahagiakan hati-hati orang-orang kafir dan hati-hati orang munafik. Makin tersebar, makin bahagia mereka. Lihat, nabinya dihinakan. Dulu kita yang menghina, sekarang mereka yang menghina. Katanya. Jangan disebar. Rasul tahu nama-nama orang munafik, tapi tidak disebar. Cukup dia dan Hudzaifah ibnul Yaman yang tahu. Tapi kalau kadang tersebar, ya sudah. Memang Allah hendak membuka aib orang itu. Tapi jangan kita juga kemudian mencaci maki. Tetap kita tidak terima membela Rasul. Karena di antara akhlak dan adab kita kepada Rasul adalah membela Rasulullah dari para penista. Begitulah yang dilakukan para sahabat. Membela Rasul itu akhlak. Tapi walaupun demikian bukan berarti kemudian kita membantah dengan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak santun. Tetap kalau kita hendak membantah itu cari diksi, kata-kata yang baik, yang santun. Karena ada dai memang ingin membantah Rasulullah, tapi bahasanya ngeri dah dengarnya. Ya. Panas kuping. Jadi jangan disebar. Yang ketiga, jangan dibela. Al-munafiquna wal munafiqati ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang munafik satu dengan orang-orang munafik yang lainnya itu saling mendukung, berkoalisi mereka. Jadi kalau ada orang munafik menista Nabi, jangan kemudian ikut-ikut mendukung dia. Kalau gitu Anda juga munafik nantinya. Ya. Jangan didukung, tetapi jangan pula kemudian kita celah dengan kata-kata kotor. Ya kita bantah, kita sadarkan. Kalau dia lewat YouTube, ya kita juga lewat YouTube, kita bantah. Ini tidak benar. Bertobatlah kepada Allah. Kembalilah ke jalan yang benar, ya kan? Supaya jangan terulang lagi. Yang Anda celah ini bukan manusia biasa, Rasulullah. Dan ini jadi pelajaran bagi kita. Bagi kita pelajaran bahwa hati-hati di dalam menyebarkan video atau menulis status atau apalah namanya. Di zaman ini mudah tersebar, mudah jadi bahan adu domba kaum muslimin, dan itu bisa menghilangkan keamanan dalam berbangsa dan bernegara. Boleh jadi terjadi rusuh di mana-mana. Jadi keamanan itu nikmat yang sangat besar ya. Gara-gara kasus ini saja kita lihat kan ngeri itu kalau kita nengok YouTube kan. Kayaknya mau perang saja nih. Sampai keluar apa itu? Tagar hashtag apa itu? Satu pembela Nabi, satu pembela kiai katanya. Lah, ini gimana kamu perang? Udah sampai tagar, sampai hashtag mengeluarkan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya kita doakan mudah-mudahan dia sadar. Baca sirah kembali bagaimana cara beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir, di antara adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak sholawat. Nabi pernah naik ke atas mimbar, 1 langkah amin, 2 langkah amin, 3 langkah amin. Selesai khutbah, sahabat bertanya, alama amanta ya Rasulullah, atas doa apa kau aminkan? Kami tidak mendengar doamu, tapi kau mengaminkan 3 kali. Kata Rasul tadi, Jibril turun. Dia berdoa dengan 3 doa. Dia minta diaminkan. Kau aminkan doanya. Jibril yang doa, Rasul yang mengaminkan, sahabat yang menyaksikan. Kira-kira dikabulkan tuh doanya? Pasti dikabulkan. Salah satunya, raqima anfu rajulin, celaka dan binasa. Orang-orang yang ketika disebut namamu, nama Rasul, falam yusalli alaihi, dan dia tidak bersalawat kepada Nabi. Celaka, celaka, celaka. Maka berbanyak salawat Rasul. Karena tanda cinta itu ketika dia banyak menyebutnya. Ya. Makanya saya ulangi cerita Laila Majnun. Ada wanita namanya Laila, pacarnya namanya Majnun. Majnun itu gila, maka disebut Laila Majnun. Pacarnya, wanitanya namanya Laila, laki-lakinya Majnun. Tahu Majnun? Orang sinting Majnun itu. Orang gila. Majnun. Ya. Kenapa dibilang Majnun? Karena cintanya nggak masuk akal. Kalau datang di malam hari, dia terus menyebut-nyebut pacarnya. Ya Laila, ya Laila. Senang dia. Kenapa? Karena malam hari disitulah pacarnya ada. Bahasa Arabnya malam apa? Lailut. Bahasa Arabnya siang? Naharut. Dia benci dengan siang, cinta dengan malam. Kenapa? Karena kalau malam datang pacarnya. Lailut. Telah ja'at Lailut. Telah datang Laila.
Disebut namanya karena cintanya. Maknanya orang yang cinta itu pasti suka menyebut-nyebut kan. Terbayang-bayang pohon pisang jadi si dia, tiang listrik jadi si dia, semua jadi si dia. Orang cinta kan seperti itu. Sebut-sebut namanya. Jadi suatu ketika si Majnun ini kelaparan. Kemudian dia hendak berburu di hutan. Ambil panah, ambil busuk. Udah lapar dia itu, pengen makan. Di depannya ada kancil. Panah dia. Kena pula si kancil itu. Ditangkap. Ketika dikeluarkan pisaunya, dilirik-lirik kedua matanya, kok sama dengan Laila? Lah kok matanya sama dengan pacar saya? Dilepas kancil itu. Gara-gara sama matanya dengan Laila. Makanya disebut Majnun. Majnun gak tuh? Majnun. Coba. Gara-gara matanya sama dengan mata Laila dilepas. Kasihan, matamu sama dengan mata pacar saya. Pergi sana katanya. La haula wala. Majnun. Itu Laila Majnun. Ya. Artinya bahwa ikhwatu fiddin, yang namanya cinta itu suka menyebut. Kalau anda betul-betul cinta kepada Rasul, selalu menyebut nama Rasul. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Terutama di hari Jumat. Nah, seperti itu. Karena tanda bukti cinta itu, ya banyak bersolawat. Jangan bakhil. Karena hakikat orang bakhil itu bukan orang yang kalau ada orang minta kita nggak kasih. Hakikat orang bakhil itu orang yang tidak pernah bersolawat, kata Rasul. Orang yang nggak pernah bersolawat itu bakhil. Bakhil, sangat bakhil. Maka perbanyak solawat. Karena solawat ini manfaatnya banyak. Ya, orang susah akan jadi senang. Orang miskin akan jadi kaya. Orang banyak masalahnya dihentikan masalahnya. Coba saja antum lazimkan solawat. Allahumma sholli. Terus dia jalan. Ya. Jadi memang itu luar biasa. Solawat kepada Rasul itu luar biasa. Sekali kita bersolawat, Rasul 10 kali bersolawat kepada kita. Allahu a'lam bishawab.